tiga, treatment, penjara, atau mati. Di film ini tolong disaksikan dengan seksama bagaimana komunikasi antar anak dengan orang tua yang begitu kredit. Bagaimana ketika menjadi pencandu orang menjadi pembohong, menjadi menyolong. Sudah terlalu banyak orang tua yang menderita di luar sana karena anaknya jadi pencandu. Sudah terlalu banyak orang tua yang frustasi karena masalah narkoba menggerogoti. Dan sesungguhnya penjajah tanpa wajah itu adalah narkoba. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu persoalan besar yang telah kita hadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan lingkaran setan bernama narkoba. Setiap hari 50 orang generasi kita meninggal karena narkoba. Ya, senang sekali saya Rian John dapat hadir di pagi hari ini di hadapan Bapak dan Ibu dalam sebuah acara talk show Save Indonesia Muda. Solusi penyalahguna dan pecandu narkoba, penjara atau rehabilitasi. Jadi intinya kata Mas Bagus, solusinya ya kalau pecandu atau penyalahguna ya bukan terus di penjara tetapi direhab, karena kalau di penjara sudah jatuh tertimpa tangga, begitu ya. Bapak Pak Sofyan bertanya, seperti apakah rehabilitasi yang sebenarnya, begitu ya? Paradigma yang berkembang pada saat ini, panti rehabilitasi itu seperti penjara abu-abu dalam tanda petik ya. Seperti dibatasi oleh tembok yang tinggi, dijaga dengan ketat, adanya ruang isolasi. Oke. Yang ditakutkan kalau sampai nanti rehabilitasi pasti ada apa-apanya. Oh, hakim disuap, terbukti tuh. Ya direhabilitasi. Polisi pun sama. Kalau ditanya kenapa polisi tidak berani, kalau sudah nangkep hanya sekian persen, tidak berani ya. Capek-capek nangkep Pak. Nanti dikiranya ada apa, saya tiba-tiba udah nangkep kasihkan BNN. Nggak ada kerjaan itu katanya, kan begitu juga. 4 tahun Pak, 4 tahun terjerat narkoba gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa keluar gitu. Dan itu juga nggak mudah untuk keluar dari narkoba gitu. Karena satu faktor lingkungan. Di sekolahan itu lingkungannya itu ada beberapa geng-geng yang spesialis pemakai gitu Pak. Jadi saran saya untuk BNN sendiri, pertama men-screening. Karena dari narkoba itu sendiri kan tentu nggak murah gitu kan. Men-screening bagi sekolah-sekolah itu untuk tes urin Pak. Jadi dengan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. SD di Medan Tembung ini mengkonsumsi sabu, sedangkan di Jakarta 1 dari 1.350 orang adalah pengguna narkoba, anak SD Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tadi usulannya kalau memang kita ingin serentak begitu ya Pak, serentak untuk menanggulangi narkoba, apakah tidak sebaiknya misalnya tes urin secara rutin? Komitmen dari para pejabatnya, karena yang saya lihat dan saya rasakan sekarang itu seolah-olah hanya menebang ranting-ranting yang tidak pernah kepada akarnya. Karena yang saya alami juga sama dengan Pak Juju Samsudin, ketika mendampingi sampai elek pun kalau nggak ada duit tetap di penjara, walaupun itu di bawah 0,5. Yang parah dan terakhir, saya hari ini menangani tanpa ada bukti pun di penjara. Kesimpulan saya, maksud saya, memang kalau mau memberantas habis-habisan, pertama Pak Siswandi sering kesini untuk di Cirebon menjadi percontohan. Kedua, para pejabatnya. Jangan lagi bahwa narkoba ini jadikan objek. Jelas-jelas di situ saya sebagai tersangka. Pikiran saya udah nggak karu-karuan. Malunya saya bagaimana sama keluarga. Saya belum pernah bikin cemar kampung. Tanpa saya pikir saya buka itu prospek. Saya udah nggak kenal siapa-siapa, ini pikiran saya. Saya buka, saya tenggak 2 kali sama sampai jet itu. Corat. Kalau pemakai jadi pengecer. Kalau jadi pengecer
jadi bandar itu pasti. Makanya saya harap jangan sampailah jauhilah itu narkoba, benar-benar habis semua harta saya. Saya tertarik ke beliau dari awal melangkah saya ke Bekasi. Saya yakin saya bisa selamatkan dia. Walaupun saya tahu riskan, BB-nya 1,06 gram. Sementara normatifnya SEMA itu mengatakan harusnya tidak melebihi 1 gram. Kenapa saya yakin, Pak? Wartawannya kompak, Pak. Dan ketika saya menjadi hampir kalau saya jadi saksi ahli itu tidak kurang dari 2 jam. Saya bisa menilai ketika saya sudah maju di saksinya, ketika sudah masuk ke 2 jam, saya berkeyakinan ini berhasil saya. Karena alam pikiran mereka saya bawa. Bahwa yang namanya rehabilitasi itu adalah normatif, itu amanat undang-undang. Saya dulu pernah jadi kalapas anak di Tangerang sana. Narapidananya ada 250 anak. 150 adalah kasus narkoba. Nah, ini juga dampak dari adanya undang-undang SPL, sistem peradilan pidana anak, di mana anak 12 tahun tidak boleh dipidana. Sehingga ada kasus dari Hong Kong, anak usia 15 tahun menyelundupkan sabu di bawah pahanya sini 5 kilo. Nah, jadi sindikat itu sudah pintar. Dia akan menggunakan anak, karena anak dalam sistem peradilan pidana anak itu tidak boleh dipidana. Perkara yang kami tangani sekarang ini tertangkap tangan oleh kami bahwa dia pecandu. Namun keluarganya mengajukan permohonan untuk rehabilitasi. Kami sesuai dengan prosedur sudah menjalankan untuk pelaksanaan rehabilitasi. Namun pihak dokter rumah sakit menolak kami, Pak. Tanpa alasan, kami nggak tahu alasan apa. Pengguna narkoba, pecandu narkoba itu tidak dipidana, dalam artian hukumannya hanya rehabilitasi. Ini kan sangat mudah sekali. Jadi solusi untuk penyalahgunakan pecandu narkoba menurut saya sendiri itu seharusnya yang awal kita rehabilitasi plus penjara juga. Dalam artian di sini kan ada ketegasan. Jangan sampai hanya rehabilitasi selesai sudah. Itu kan tidak ada penindaklanjutan lagi. Saya kebetulan dari daerah terpelosok. Saya di Pleret sama seperti Pak Ibnu, cuma Pleret saya agak masuk, dan di situ anak SD itu bukan hal yang lain dan bukan hal yang aneh lagi kalau anak SD makai obat-obatan. Cuma obat-obatannya itu yang masih kayak dextro gitu. Anak sini kan kenalnya odol, gehu, tahu gitu. Nah, iya. Kami ingin melakukan sosialisasi di desa kami. Cuma gimana, Pak? Kami harus minta perlindungan ke siapa? Aparat desanya saja mabok bareng. Kami harus minta perlindungan ke siapa lagi? Siapa yang akan mengkoordinasikan ini untuk bisa semua melakukan apa yang harus dilakukan dengan peran masing-masing? Kalau kita lihat dari undang-undangnya, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya. Nah, masyarakat itu akan kemana gitu? Kalau sekarang tadi sudah bisa kita lakukan, mengajak gerak-gerak grup untuk melakukan itu. Nah, ini pihak mana yang punya peran untuk bisa melakukan itu? Penjara sama rehab, kalau saya juga pilihnya rehab. Kenapa? Kalau penjara ada kriminal recordnya. Jadi anak-anak sekarang ini nggak apa-apa saya make, nanti juga bisa direhab. Nah, ini yang juga mesti diperbaiki gitu. Jadi bukan masalah penjara, tetapi kalau kita melihat bahwa rehab itu lebih statusnya lebih baik dibandingkan dengan penjara. Kami menjerit-jerit ke BNN, baik ke deputi pencegahan maupun ke Pak Sis. Tolong latih. Ke Depkes, ke provinsi kami sudah minta, tolong latih kami. Karena ini banyak sekali anak-anak kami yang harus di assessment. Karena mereka di pengadilan di penjara lagi. Padahal mereka pengen direhab, tapi nggak bisa. Yang namanya narkoba bukan tanggung jawab siapa, bukan salah siapa-siapa, tapi kami semua, karena dari keluarga, lingkungan, masyarakat, dunia pendidikan, pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap peserta didik, merupakan generasi penerus kita. Jadi saya ingatkan, saya tekankan, BNN maju terus, kami dukung dari perguruan tinggi untuk selalu di belakang Bapak. Terima kasih Bapak. Ini sudah jelas kok penjara atau rehabilitasi. Jelas mau kemana. Tadi nyampaikan tadi, saya jawab dulu. Rehabilitasi yang tadi di undang-undangnya benar. Bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yang melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana kok, selesai itu rehab.
kan gitu kan. Gak usah dibahas penjara dong. Yang orang bawa narkotika kena proses hukum ditangkap, silakan. Saya udah katakan siapapun bawa narkotika itu kriminal. Undang-undang ini bisa dibilang bisa. Tapi ada aturan mainnya gitu loh Mas. Kita akan tutup talk show kita, solusi penyalahguna dan pecandu narkoba, penjara atau rehabilitasi. Tentunya dengan beberapa kesimpulan yang menjadi poin talk show kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, bahwa kita sama-sama ketahui bahwa Bapak Wali Kota Cirebon, kita patut bersyukur karena beliau mendukung program BNN untuk terus fokus di Kota Cirebon dalam menangani percepatan rehabilitasi. Kemudian yang kedua, kita ketahui bersama bahwa ternyata unsur rumah sakit khususnya di Cirebon, apalagi di luar Cirebon, kondisinya cukup memprihatinkan karena rumah sakit rehabilitasi tidak ada di Cirebon. Dan kita mendukung mudah-mudahan para penegak hukum, stakeholder semuanya bisa ikut bersatu padu, sinergisitas untuk bisa sama-sama ini gerakan mental untuk bisa kita mendukung Indonesia bersih dari narkoba. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pada hari ini adalah penandatanganan MOU percepatan 100.000 rehabilitasi seluruh Indonesia